Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pemrograman C. Di sini saya akan membahas tentang operator DC, tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi mengenai source code yang saya upload kemarin. Jadi setiap kali ada topik yang telah selesai, saya akan membuat rilis di sini. Jadi rilis itu adalah tag atau anggap aja ini adalah version. Jadi variabel dan konstanta itu source-nya berkaitan dengan yang topik variabel dan konstanta. Jadi teman-teman bisa download, kemudian diekstrak, kemudian untuk run-nya tinggal masuk ke directory ini, belajar ini from zero to hero belajar C, kemudian build.sh untuk compile dan eksekusi. Jadi nanti rilis ini yang bagian ini itu akan berisi rilis-rilis berdasarkan topik yang sudah saya buat di video tutorial. Kemudian kita balik lagi ke code. Di sini saya mengosongkan yang mainnya. Jadi kalau yang tutorial kemarin, kalau mau lihat code-nya yang ada di main, itu ada di rilis tadi. Yang video sebelumnya tentang konstan dan tentang variabel. Kemudian untuk selanjutnya, tiap kali ada rilis akan saya reset untuk mainnya. Jadi biar lebih bersih dan lebih jelas. Kalau mau lihat code yang video yang berkaitan, itu ada di GitHub yang bagian rilis tadi. Jadi berdasarkan topiknya. Di sini di include saya akan buat file ya. Jadi ada di sini kemarin strukturnya ada folder bin, include dan source. Saya akan buat file C operator.h. Kemudian saya juga akan buat C operator.c. Kemudian di C operator.h seperti biasa saya akan kasih komentar untuk kita membiasakan tiap kali bikin source itu dikasih komentar itu filenya untuk apa, kemudian fungsinya untuk apa. Sini C operator.h itu adalah header untuk tutorial operator DC. Seperti biasa saya melakukan checking untuk header guard. Kita pakai fnode_dev. Itu adalah C operator H. Terserah ya, ini namanya nggak harus seperti ini. Jika nggak ada, define C operator header, kemudian nf. Saya akan include standard.io.h dan string.h. Sorry. Oke. File headernya. Kemudian untuk implementasinya itu di C operator.c. Ini implementasi dari C operator.h. Oke. Saya include C operator.h. Kemudian di sini tadi saya akan membahas tentang operator, yaitu math operator. Jadi di sini arithmetic operator itu ada plus untuk penambahan. Jadi x plus y kayak gini, minus x min y kali x kali y semacam ini. Operatornya x bintang y itu kali.
kemudian bagi atau slash lambangnya itu X dibagi Y. Kemudian modulus itu untuk sisa hasil bagi, misalnya 5 dibagi 4 itu hasil baginya itu adalah 1, sisanya adalah 1. Jadi yang di outputnya dari modulo ini adalah sisanya. Kalau misalnya 5 dibagi 5 berarti sisanya 0, jadi hasilnya adalah 0. Oke, balik lagi ke code. Saya mengimplementasikan dulu, ya ini C operator.c. Contoh math. Oke. Saya definisikan variabel A dan B biar gampang. Dan saya print untuk nilai awalnya. Jadi nilai awal saya kasih A sama dengan B, saya bedakan aja. A-nya 30, B-nya 20. Kemudian di sini nilai A awal, B awal, kita print A dan B. Di sini adalah operasi A plus B. Tidak dikasih kurung ini sebenarnya nggak apa-apa, cuman agar terbiasa ketika kita punya banyak pengurangan, penambahan, perkalian menjadi satu, kalau bisa dipisah-pisahkan menggunakan kurung biar tahu yang mana dulu. Meskipun si compilernya udah pinter, tapi itu memudahkan yang membaca code kita. Oke, di sini adalah minus, ini adalah bagi, di sini kali, dan di sini adalah modulo. Untuk modulo itu untuk escape-nya pakai persen-persen. Jadi ini adalah escape string untuk mengoutputkan persen. Jadi kalau misalnya kita cuman persen kayak gini, nanti nilai B-nya akan diprintkan sama dia. Jadi biar dia nggak diprint, kita pakai persen-persen A modulo B. Untuk bagi itu saya akan kasih float karena hasilnya akan float nanti. Saya casting ke float. Oke. Ini untuk kasih separator untuk line penjelasan yang lain nanti. Oke. Saya mau ekspor function di operator.c tadi ke source code yang lain, jadi saya harus menambahkannya di coperator.h biar nanti coperator.h-nya itu di-include di main seperti yang udah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Oke, kemudian di main C-nya saya include dulu C separator.h. Kemudian saya akan panggil contoh operator math. Oke. Saya akan cek oke, salah di sini. A B.
oh iya ini minus, backslash untuk new line, oke. Sini nilai A itu 30, B 20, kemudian A plus B itu 50, A min B 10, A dibagi B 1,5, saya casting ke float, kemudian A dikali B itu 600, A modulo B itu 10. Jadi itu untuk operator standar math ya. Kemudian saya akan coba lagi, ini topik selanjutnya adalah unary. Unary itu adalah operator untuk decrement dan increment. Jadi kalau ini adalah min itu dia di decrement dengan 1, kemudian plus itu di increment dengan 1. Oke, kita coba untuk unary-nya. Akan buat di sini contoh operator unary. Saya akan menggunakan variabel lagi A dan B. Kemudian A itu saya inisialisasi sama nilainya dengan B, yaitu 2. Printf, saya kasih di sini adalah nilai A awal dan B itu adalah A, B. Oke. Kemudian saya akan print nilai dari pertama adalah untuk A++, itu nilainya di sini A++. Dan yang ini adalah plus B. Oke, saya akan ekspor dulu di coperator.h. Atau unary. Kemudian saya akan panggil di main.c. Oke, ini hasilnya. Untuk nilai yang A adalah 2 dan B 2, nilai awal adalah sama. Tetapi ketika di print menggunakan post increment A++, hasilnya adalah 2. Karena yang ditampilkan di sini adalah nilai dari A sebelum di increment. Jadi A-nya dulu di print, baru dia di A++. Oke, jadi kalau misalnya di sini saya kasih lagi A++, kemudian saya cuman tidak mengincrement, jadi cuman menuliskan nilai A. Jadi nilai A setelah post increment. Oke. Jadi ini nilai A yang di increment, tetapi dia pakai post increment A++.
Kemudian yang ini nilai A, cuman print nilai A setelah di post increment. Oke. Yang awal A++ yang di print awal itu adalah 2. Kemudian yang setelah A++ tadi itu nilainya adalah 3, jadi post increment. Jadi yang di sini yang di print itu adalah A sebelum di increment kalau kita menggunakan A++. Tetapi kalau kita menggunakan plus dahulu atau post increment, itu akan dia di increment dahulu baru di print. Jadi di sini nilainya adalah 3 langsung. Di bagian ini adalah nilainya adalah 3. Jadi kalau saya print di sini, nilai setelah post pre-increment B itu adalah 3. Oke. Jadi perbedaannya adalah ketika A++ itu dia yang diakses itu adalah nilai A sebelum di increment. Kalau plus dulu, plus B semacam ini, dia akan di increment dahulu baru nilai yang setelah di increment itu di print. Oke, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi misalnya saya punya variabel baru integer x dan y. Kemudian nilai A dan B-nya itu saya inisialisasi ulang lagi menjadi 2. Oke. Kemudian X itu saya kasih untuk yang post increment yang nilai A. Post increment. Kemudian nilai yang Y itu saya kasih pre-increment yang B. Oke ya. Ini A dan B nilainya awal adalah sama, 2. Oke. Kemudian saya akan print di sini nilai dari X dan Y. Nilai dari X dan Y. Oke, print sorry. Oke. Jadi nilai X tetap 2, nilai Y tetap nilai Y udah di increment menjadi 3. Karena ketika ini operasi ini X-nya itu diisi oleh A, nilai A yaitu 2 sebelum A-nya di increment. Seperti itu. Jadi di sini jelas ya perbedaannya ya. Jadi kalau A++ itu A-nya diakses dulu sebelum A-nya di increment. Tetapi kalau plus-plusnya di depan itu nilainya di increment dulu dengan 1. Setelah itu hasil yang telah di increment dengan 1 tadi itu yang akan diakses. Ini sama perlakuannya dengan A min ataupun min B. Jadi kayak A++ atau A min itu perlakuannya sama. Jadi post increment dan decrementnya itu sama. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang operator. Ini adalah logical. Jadi misalnya gini ya, operator lebih besar itu akan bernilai benar ketika operan yang di sebelah kanan itu bernilai lebih besar. Jadi ini adalah untuk operator less than, untuk jika itu kurang dari,
greater than or equal, lebih besar atau sama dengan, kemudian kurang dari atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Oke ya, kita akan simulasikan di sini. Saya buat ini dulu. Void contoh operator ini logical, ini juga relasional. Relational logical. Oke. Di sini saya akan memberikan nilai integer A dan B lagi. A saya kasih nilai 15 dan B saya kasih nilai 20. Kemudian saya akan coba untuk ini di C itu false itu dilambangkan dengan 0, kemudian true dilambangkan dengan 1. Jadi misalnya printf A lebih besar dari B sini A lebih besar dari B. Besar kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, dan ini tidak sama dengan, not equal. Saya mau export functionnya, void contoh operator relasional logical. Cuman panggil aja. Oke, kita akan coba. Oke. Panggil di main.c, contoh operator relasional logical. %d Oke, saya bikin prototipenya itu di sini biar bisa dipanggil di luar file source. Kemudian saya panggil di main.c. Oke. Kita lihat di sini hasilnya. Yang pertama, A lebih besar dari B. A-nya 15, B-nya 20. Saya print biar kelihatan. Jadi nilai A 15, nilai B 20, A lebih besar dari B itu 0.
Jadi false, 0, salah. Jika A lebih besar dari B, ini ya, A lebih besar dari B, maka ini kita lihat A lebih besar dari B, A-nya 15, B-nya 20, itu salah. Jadi dia menghasilkan nilai 0. Yang ini A kurang dari B, A-nya 15, B-nya 20, dia bernilai 1 karena benar, A-nya itu lebih kurang dari B. Kemudian ini A-nya lebih besar atau sama dengan. Jadi A-nya itu lebih besar atau sama dengan. Di sini salah karena A-nya lebih kecil. Kalau di sini yang keempat, A kurang dari sama dengan B, itu benar karena A-nya adalah 15 kurang dari 20. Yang ini A tidak sama dengan B, bernilai benar karena A memang tidak sama dengan B. Oke, di sini untuk operator relasional logikalnya. Kita lanjut lagi untuk yang logical operator. Untuk logical operator di sini adalah untuk mengecek. Jadi misalnya ada dua pernyataan. Dua pernyataan di sini adalah 5 kurang dari 2, NN, dan 5 lebih besar dari 3. Oke, di sini adalah bernilai, hasilnya adalah false. Karena 5 itu lebih besar dari 2. Di sini yang pernyataan pertama aja udah salah, maka dia dianggap sebagai salah. Jadi kalau yang N itu salah satu salah, itu udah salah. Kemudian yang OR itu jika ada salah satu yang benar, itu dianggap benar. Misalnya 5 kurang dari 2 itu salah, tetapi 5 lebih besar dari 3 itu benar. Maka hasil dari OR-nya yang salah satu itu benar dianggap benar. Kemudian yang logical not itu adalah negasi atau kebalikan. Misalnya 5 kurang dari 2 itu adalah salah, tetapi dikasih logical not, jadi tidak salah. Kalau tidak salah berarti adalah benar. Semacam itu ya. Kita lanjut lagi untuk simulasinya. Saya kasih di sini. Void contoh operator logical di sini saya gunakan integer lagi A dan B. Kemudian A nya itu adalah 2, B nya 5. Oke, saya akan print nilainya. Nilai A dan B. Kemudian saya print untuk nilai logikalnya. Jadi A kurang dari B, NN, B lebih besar dari A. Di sini pakai persen D. Kemudian di sini adalah pernyataannya A kurang dari B, NN, B dikasih aja biar A, B. A lebih besar dari B. Oke, di sini pakai or. Pakai or. Di sini pakai not.
Oke, kita akan cek hasilnya, tapi sebelumnya saya mesti ekspor dulu ini di operator.h, contoh operator logikal. Yang saya panggil di main.c. Oke, kita tag oke ya. Jadi nilai A itu adalah 2, nilai B adalah 5. A kurang dari B, A nya 2, B nya 5. Jadi A 2 kurang dari 5 itu benar pernyataan pertama. NN A lebih besar dari B, A nya 2, B nya 5. A lebih besar dari B, 2 lebih besar dari 5 adalah salah. Jadi pernyataan yang pertama benar, tetapi pernyataan yang kedua salah. Kalau dia menggunakan NN, maka salah satu salah akan dianggap salah. Jadi hasilnya adalah 0, false. Kemudian A kurang dari B itu true, A lebih besar dari B itu false, tapi di sini menggunakan operator OR. Jadi salah satu benar dianggap benar, maka nilainya hasilnya adalah benar 1, karena salah satu pernyataan benar. Kemudian A kurang dari B, A itu 2, B 5, itu pernyataannya benar, tetapi dinegasi menjadi not atau tidak benar, maka hasilnya adalah 0 karena tidak benar. Kalau yang false tidak benar itu di C itu dilambangkan dengan 0, selain itu dianggap sebagai true. Kemudian lanjut lagi. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang operator bitwise. Di sini operator bitwise itu adalah operasi untuk manipulasi bit. Yang di n-kan itu misalnya jika 0 di n-kan dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi semua bit yang di n-kan dengan 0 adalah 0. Kemudian dia bernilai benar jika nilainya sama-sama true atau 1. Kemudian yang OR itu seperti logikal tadi. Jadi jika salah satu nilainya benar, maka dia benar. Jadi kalau 1 di-OR-kan 1, dia akan 1. Kemudian 1 di-OR-kan 0, dia akan tetap benar. Jadi nilai 1. Salah satu itu true atau 1, dia bernilai true atau 1. Kemudian XOR itu yang bernilai benar adalah yang bernilai berbeda. Jadi misalnya ada bilangan 5 di XOR-kan dengan 10. Jadi dia akan mendapatkan nilai 15. Karena bit-bitnya itu yang dianggap benar itu adalah yang nilainya berbeda. Jadi 0 dan 1. Kemudian yang not itu adalah untuk menegasikan nilai. Jadi misalnya membalik nilai bit-bitnya. Misalnya A itu 10, kemudian dia dijadikan konversi ke bit, bilangan bit, kemudian bitnya itu dibalik semua, yang semula menjadi 0, yang semula 0 menjadi 1, yang 1 menjadi 0, jadi dibalik. Kemudian shift left itu dia digeser ke kiri bit-bitnya, dikalikan 2 kalau digeser ke kiri. Jadi misalnya 8 digeser ke kiri 1 bit menjadi 16. Misalnya 2 digeser ke kiri 1 bit itu menjadi 2 digeser ke kiri 1 bit itu menjadi 4. Kalau yang digeser ke kanan itu dibagi 2. Misalnya ada bilangan 4 digeser ke kanan 2 kali, maka dia akan dibagi 2, kemudian dibagi 2 lagi menjadi 1. Oke.
Untuk pembahasan ini, untuk lebih jelas akan kita bahas lagi di lain topik, karena ini emang butuh pembahasan di luar pemrograman, karena ini kaitannya dengan matematik yang berkaitan dengan komputer. Kemudian untuk simulasi bitwise tadi semacam ini, jadi kalau digeser ke kanan itu akan dibagi dua, digeser 1 dibagi 2. Jadi ini adalah 14, itu representasi bitnya adalah 0,000,11110. Kemudian digeser ke kanan 1, maka yang 3 ini bergeser 1 bit ke kanan. Jadi menjadi 7 karena 14 dibagi 2. Kemudian kalau dia dari 7 digeser ke kanan lagi akan menjadi 3. 3 itu 7 dibagi 2 itu sebenarnya 3,5, tapi karena di binary ini fraksional itu nanti akan disimpan di bit yang lain. Jadi yang 0,5-nya itu akan disimpan di bit yang lain, yang bit utama menyimpan nilai 3-nya. Jadi yang tersimpan di sini adalah 3, yang fraksionalnya adalah disimpan di bit yang lain. Jadi shift left seperti ini untuk representasinya. Jadi kalau digeser ke kiri, maka yang merah ini digeser 1 bit ke kiri semua. Kalau ke right itu maka yang bit merah ini digeser ke kanan semua, yang paling depan ditambah 0. Kalau yang ini yang paling belakang ditambah 0. Oke. Kita akan coba untuk mensimulasikan bitwise. Contoh operator bitwise. Kita share lagi A, B, saya bikin variabel, kemudian A-nya saya isi 10, B-nya saya isi 1. Oke. Kemudian saya mau untuk di sini saya print dulu nilai awalnya A dan B. Kemudian kita coba print untuk yang A and B. Itu nilainya berapa? Operasinya akan dilakukan dengan bit, operasi bit. Ini kita coba dengan OR. Kemudian ini XOR. Kemudian negasi itu seperti ini. Saya pakai negasi yang 10 aja. A. Kemudian saya akan coba menggunakan shift. Untuk lebih dalam nanti saya bikinkan topik sendiri untuk matematika di komputer. Jadi untuk yang bitwise ini ada bahasan sendiri, sekalian sharing logika matematika di komputer. Jadi agak topiknya agak berbeda, bukan pemrograman lagi ya. Untuk saat ini kita pakai ini aja untuk sekilas. Jadi nanti lebih jelasnya teman-teman misalnya masih belum jelas, nanti saya buatkan topiknya. Kalau misalnya yang ini udah selesai, pemrograman C ini udah selesai, atau teman-teman bisa nyari referensi sendiri untuk
logika matematika untuk yang di komputer. Di Google banyak source-nya, topik-topiknya juga banyak. Saya pakai aja. A geser sebanyak B. Oke. A Oke, di sini penggesernya adalah B. Kemudian yang digeser adalah A. Jadi 10 digeser ke kanan sebanyak B atau 1. A digeser ke kiri sebanyak B 1. Jadi ini adalah 10 digeser ke kanan itu sebanyak 1, A digeser ke kiri sebanyak 1. Jadi saya ulangi lagi di sini. Saya definisikan variabel A dan B, A-nya saya isi 10, B-nya saya isi 1. Kemudian di sini adalah bitwise-nya. Ini nilai awal saya tampilkan, kemudian A and B itu adalah operasi bit A and B, kemudian A or B operasi bit XOR, kemudian operasi bit negasi, kemudian shift right, shift left. Kemudian di header saya mau ekspor contoh operator saya panggil di main.c. Oke. Jadi di sini kita lihat A and B itu 0, A or B itu 11. Kemudian A XOR B juga 11. Kemudian negasi A itu minus 11. A digeser ke kanan itu 5, jadi A nya itu 10 tadi, digeser ke kanan sebanyak 1, B nya 1, dibagi 2, berarti 10 dibagi 2 menjadi 5, kalau digeser ke kiri itu dikali 2, jadi A nya itu 20, digeser sebanyak B adalah 1, jadi 10 digeser ke kiri 1 kali, berarti dikalikan 2. 10 dikali 2 adalah 20. Oke, itu adalah operator di C, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk selanjutnya akan kita bahas tentang input output untuk manipulasi stream, kayak misalnya read file, baca file, kemudian standar input, standar output, dan standar error, std_err, std_in, dan std_out. Oke, terima kasih udah menyempatkan mampir belajar programming C di ini channel kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat untuk yang lain. Untuk terakhir, jangan lupa untuk review lagi ya tutorial yang saya berikan. Kemungkinan ada yang salah atau apa gitu, teman-teman bisa ngasih komen di video-videonya. Untuk source itu saya taruh lagi di Git, saya bikinkan tag rilisnya, nanti saya taruh di kolom deskripsi linknya.
Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.